Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal SBMPTN Biologi tahun 2015. Kita mulai dari nomor 1. Jenis hewan yang memiliki kesesuaian antara kelas dan tempat hidupnya adalah. Jadi Indonesia itu dibagi menjadi 2 zona. Wilayah Indonesia bagian barat itu termasuk zona oriental seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Madura. Dan wilayah Indonesia Tengah dan Timur termasuk zona Australian. Jadi pembagian ini menurut Willis, garis Willis namanya. Seperti contohnya ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di sini yang ditanyakan adalah Sumatera, itu berarti masuk kelompok zona oriental. Dan Australian contohnya adalah Papua. Ada spesies endemik yang khas di daerah Sumatera. Contohnya ada badak bercula 2, ada harimau Sumatera, ada gajah Lampung, baik kambas, terus ada orang utan. Ini contoh-contoh yang ada di daerah Sumatera, spesies endemiknya. Papua itu seperti burung cendrawasih, ada kasuari, burung kasuari. Terus ada koala, hewan berkantung, atau kanguru pohon. Nah, berarti yang benar di sini gajah ini masuk, ya, Sumatera sama kasuari 15 ya. Maleo itu di Sulawesi, anoa itu di Sulawesi, biawak dan penyu ini spesies kosmopolit yang bisa menyebar di zona manapun. 1B. Berikutnya adalah nomor 2. Berikut ini adalah pasangan yang benar antara mikroorganisme prokariotik dan peranannya dalam kehidupan manusia kecuali, berarti yang salah ini. Bacillus thuringiensis adalah bakteri penghasil beta endotoksin, biasanya digunakan sebagai biopestisida. Ini betul. Untuk pemberantas hama seperti kapas Bacillus thuringiensis ya. Lactobacillus casei sering diperjualbelikan untuk probiotik, contohnya Yakult. Kemudian yang ketiga ada Penicillium notatum untuk penisilin, obat antibiotik. Candida utilis ini adalah peranannya untuk protein sel tunggal. Nah, ini yang salah. Ya, yang menyebabkan keputihan pada wanita itu namanya Candida albicans. Nah, ini D berarti. Pseudomonas dinitrifikan mengubah nitrat menjadi nitrogen atau berperan dalam proses denitrifikasi. Jadi yang betul ini adalah D. Cuman pertanyaannya sebenarnya kurang begitu tepat karena yang ditanya adalah prokariotik. Harusnya mikroorganisme saja karena prokariotik itu contohnya bakteri. Sementara di option ini ada 2 yang termasuk jamur eukariotik ya, seperti Penicillium sama Candida begitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pada gambar berikut ligamen ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi ligamen ini adalah otot pembungkus tulang dengan tulang. Nah, ini yang kita sebut sebagai ligamen. Nah, ini di nomor 5 ini. Sementara nomor 4 ini adalah membran yang membungkus antara sendi berisi minyak, namanya membran sinoavial. Jadi di sendi itu harus ada minyak untuk pelumas. Nomor 3 ini di ujung tulang pipa ada tulang rawan hyalin, kartilago. Nah, ini. Sementara nomor 2 ini adalah tendon atau urat ototnya atau otot yang mengecil. Nomor 1 ini adalah otot yang membesar yang kita sebut sebagai ventricle, empal otot ya, atau otot yang membesar. Nah, seperti ini. Oke, jadi jawabannya nomor 3 adalah E. Berikutnya soal nomor 4.
Pada proses pernafasan, bila otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka volume rongga dada akan apa? Jadi pernafasan ini singkatannya Kyrie. Cara cepatnya ya. Yang berkontraksi, ya, kalau berkontraksi maka terjadi udara masuk, namanya inspirasi. Kalau relaksasi ini ekspirasi. Artinya saat terjadi relaksasi maka harus keluar udara itu, keluar, yang masuk salah ini, masuk salah gitu. Berarti tinggal B sama E. Nah, kita praktekkan pada saat pernafasan dada ya. Ini saat relaksasi ya. Saat relaksasi itu di sini paru-paru ini harus tekanannya besar. Ya, jadi relaksasi, kalau rileks paru-parunya tekanannya besar ya. Kemudian volumenya kecil, maka udara akan terdorong keluar atau ekspirasi. Jadi terjadi relaksasi ya. Berarti rongga dadanya mengecil ini, bukan membesar, salah, berarti B. Tekanan udara membesar, udara keluar. Nah ini. Nah ini ya. Ini jadi jawabannya nomor 4 adalah B. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan skema berikut pembentukan urin. Jadi ini bagaimana urin dibentuk. Nah, jadi ginjal ini adalah alat untuk menyaring darah sampai terbentuk urin. Jadi darah nanti masuk ke sini, keluar di sini sudah dalam bentuk kencing, dikeluarkan ke uretra. Nah, di dalam ginjal ini ada unit terkecil yang kita sebut sebagai nefron. Jadi satu ginjal ini ada 1 juta nefron gitu. Nah, ini darah masuk ke sini. Nah, nanti di sini sudah dalam bentuk urin jadi. Nah, ini urin jadi. Nah, di dalam nefron, jadi unit terkecil ginjal ini namanya nefron ini terjadi 3 proses, singkatannya vira. Yang pertama ada di sini, di glomerulus ini terjadi filtrasi. Nah, ini glomerulus itu ada darah disaring, keluar ke sini, nanti masuk ke tubulus proksimal ya, sampai ke lengkung Henle di sini. Terjadi proses yang kedua yang dikenal sebagai reabsorpsi. Ini filtrasi. Yang kedua itu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang berguna. Nah, setelah itu urin sekunder ya masuk ke saluran belakang tubulus distal, terjadi proses penambahan zat-zat yang tidak berguna, namanya augmentasi. Jadi ada 3 ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Berarti kalau darah nomor 1 ini disaring, maka terjadi filtrasi, hasilnya adalah urin 1 primer. Nomor 2 terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali, hasilnya adalah urin sekunder. Terus ketiga augmentasi, hasilnya adalah urin yang sudah jadi. Berarti kalau unitnya filtrat X adalah urin primer. Ya, dan filtrat J adalah urin sekunder. Berarti di antara urin primer dan sekunder ada proses nomor 2 yang disebut sebagai reabsorpsi. Jadi nomor 5A. Lanjut ke nomor 6. Pada tanaman, kekurangan unsur tidak dapat dipindahkan imobil. Hal ini tampak jelas pada bagian berikut kecuali. Artinya, bahasa sederhananya adalah di antara organ-organ ini itu yang tidak membutuhkan unsur apa. Bahasa sederhananya itu. Kenapa? Kekurangan tidak dapat dipindahkan kecuali, berarti kan tidak dibutuh unsur. Berarti organ yang sudah mengalami kematian selnya sudah tidak aktif lagi begitu. Nah, daun tua, nah ini daun tua, daun muda masih butuh, ujung akar masih butuh, tunas, meristem, ini adalah jaringan yang sifatnya masih butuh untuk proses metabolisme reaksi kimia. Karena terutama di daerah pucuk atau daerah meristem ini ada daerah meristem
apikal ya, atau tunas pucuk itu namanya apikal. Kalau tunas samping nanti tunas aksiler, ini cabang-cabang. Nah, nanti tunas itu pucuk ini akan berubah menjadi daun muda, akan bermodifikasi jadi daun-daun muda. Makanya butuh ini meristem, tunas aksiler, ujung akar ya. Tunas apikal itu ada daun muda akan membentuk ujung akar ya, seperti itu. Lah daun tua ini sudah mati, ini nggak butuh. Berarti jawabannya nomor 6A. Tidak butuh unsur-unsur hara lagi. Selanjutnya soal nomor 7. Pada tanaman CAM, CO2 diperlukan untuk fotosintesis masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui apa? Jadi tanaman itu dibagi menjadi 3 kelompok. Tanaman C3, C4 sama CAM berdasarkan fotosintesisnya. Ini C3 contohnya kita ambil padi, C4 contohnya kita ambil tebu, CAM contohnya kita ambil kaktus. Nah, tanaman CAM ini tanaman yang tahan kering. Ya, maka dia harus mengurangi penguapan dengan melakukan penutupan stomata menutup pada siang hari. Kenapa? Karena biar tidak banyak terjadi proses transpirasi atau penguapan, maka stomata ini akan membuka ya, itu pada waktu malam. Nah, sehingga pada waktu malam hari saat stomata itu membuka, dia sekaligus mengambil CO2, dilakukan pengikatan fiksasi oleh zat namanya fosfoenol virufat, kemudian digunakan untuk reaksi gelap dalam fotosintesis. Jadi kaktus itu mengambil CO2 pada saat malam hari. Melalui apa? Ya melalui mulut daun. Mulut daun itu berarti melalui stomata. Jadi malam hari melalui stomata C. Lanjut berikutnya soal nomor 8. Organisme yang memiliki komposisi alel ganda. Contoh yang paling dikenal alel ganda adalah golongan darah. Ya, kita contohkan dulu sebelum masuk ke sini. Ada A, ada B, ada AB sama O. Nah, alel ganda itu gimana? A ini bisa bergenotip IA atau IAIO. Jadi bisa menerima golongan darah A sama O gitu. IB ini IB atau IBIO. AB ini hanya IAIB, kalau O ini genotipnya ada IOIO. Nah, ini bisa dipastikan ini. Berarti ada 2 kemungkinan. Ini ada tunggal, ini kosong, atasnya nggak boleh. Ini berarti yang tepat ini. Ini ada besar kecil nggak boleh ya. Ini heterozigot. Jadi heterozigotnya yang atas ini 11, 12, 22. Nah, ini. Berarti jawabannya yang betul adalah C. Lanjut berikutnya nomor 9. Menurut teori evolusi, pernyataan berikut mendekati benar. Jadi ada 2 tokoh evolusi yang paling dikenal sebenarnya, yaitu adalah Charles Darwin. Charles Darwin ini evolusinya bahwa makhluk hidup berubah karena seleksi alam. Nah, seleksi alam ini seperti jerapah ya, berleher panjang dan pendek. Panjang hidup, pendek mati karena tidak mampu menjangkau makanan, itu seleksi alam. Sementara yang kedua adalah teorinya dari John Baptist Lamarck. Nah, ini berbeda. Kalau dia Lamarck ini evolusi itu terjadi karena adaptasi lingkungan. Contohnya leher jerapah pendek, nenek moyangnya karena sering digunakan untuk beradaptasi menjangkau makanan yang tinggi, pohon-pohon tinggi, akhirnya leher jerapah pendek itu berubah menjadi leher panjang. Berarti adaptasi karena pengaruh lingkungan, akhirnya jerapah leher panjang diwariskan kepada keturunannya. Makanya teorinya adalah use organ yang digunakan itu berkembang, sementara organ yang digunakan namanya disuse itu akan menyusut ya, disuse ini akan hilang. Jadi teori Charles Darwin menjelaskan evolusi karena pengaruh lingkungan salah, ini Lamarck.
Teori Lamarck menjelaskan evolusi jelas salah juga. Manusia purba merupakan jawaban missing link dari evolusi, nanti kita jelaskan. Use and disuse merupakan teori evolusi yang menjelaskan kesesuaian organ tubuh untuk beradaptasi dengan lain. Ini lebih tepat. Gorila memiliki nenek moyang berbeda terhadap nenek moyang manusia. Ini menurut teori evolusinya mereka memiliki nenek moyang yang sama. Ini sebenarnya bisa, cuman evolusi itu dari manusia kera, kemudian ada manusia purba dan manusia modern. Sebenarnya boleh, tetapi masih berupa hipotesis, ya, masih berupa hipotesis, seolah-olah ini merupakan jawaban missing link. Nah, jadi yang lebih tepatnya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 10. Kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan yang dapat dilakukan pada organ reproduksi pria. Ya, organ reproduksi. Jadi ini ada testis, ini ada epididymis, ini ada vas deferens, ini ada saluran uretra. Ya, nah, kalau kita perbesarkan seperti ini, gini. Nah, ini nanti bisa dipotong di vas deferensnya ini. Namanya vas deferens dipotong itu vasektomi, pemotongan vas deferens. Ini bisa permanen. Nih pada pria. Pemotongan pada saluran vas deferens pria. Kalau ini saluran perempuan itu tuba fallopi, testisnya dipotong tidak ya. Ovariumnya dipotong, prostatnya dipotong tidak ya. Begitu. Jadi B nomor 10. Selanjutnya nomor 11. Singa dan zebra hidup berkompetisi ya di padang savana. Jadi bersaing. Singa tidak berkompetisi dengan zebra karena makanannya berbeda. Singa itu makan zebra, namanya predasi, bukan kompetisi. Kompetisi itu terjadi jika memperebutkan makanan yang sama dengan jumlah terbatas. Seperti zebra dengan, contohnya ada di padang rumput, zebra dengan kuda di padang rumput yang sempit, yaitu bisa kompetisi. Predasi itu pemangsaan, berarti salah nih. Singa dan zebra bersaing mendapatkan tempat yang terbatas. Tidak, karena padang rumput luas tempatnya tidak terbatas ya. Jawabannya E. Salah E. 12. Pembuluh limfa, ya ini pembuluh limfa, berfungsi ada sistem imun, kekebalan terhadap infeksi penyakit maupun racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pembuluh limfa itu dikenal sebagai pembuluh getah bening. Ya, ini bisa mengalir karena gerakan otot-otot rangka kita. Jadi kontraksinya itu otot rangka, bukan jantung. Kenapa? Karena pembuluh limfa ini termasuk peredaran darah terbuka. Nah, isinya apa? Isinya salah satunya adalah kelenjar getah bening, ya. Getah bening ada lemak, kemudian ada sel-sel darah putih atau leukosit, salah satunya adalah limfosit. Nah, ini berperan dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Ya, kalau ada patogen, penyakit-penyakit masuk, itu nanti dilawan oleh leukosit dengan meningkatkan jumlah leukosit. Nah, maupun zat-zat toksin yang masuk ke dalam tubuh atau racun ya. Jadi antigen itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa berupa patogen, toksin dan sebagainya. Nah, itu seperti ini. Ini benar nih ya. Cairan getah bening bergerak merupakan peredaran darah terbuka, benar. Kontraksi otot rangka, betul. Ya, nah tapi tidak menjelaskan infeksi patogen karena di situ tidak menjelaskan isinya getah bening begitu ya. Jadi jawabannya betul-betul tapi tidak berhubungan. B. Yang kedua itu hanya menjelaskan peredaran darah terbuka yang digerakkan oleh otot rangka begitu. Selanjutnya nomor 13. Contoh kompetisi. Jadi kompetisi itu persaingan. Ada dua jenis kompetisi. Yang pertama kompetisi intraspesies, berarti dalam spesiesnya sama.
Contohnya adalah sesama ular berebut tikus gitu. Atau interspesies, berarti beda spesies. Contohnya ular bersaing dengan burung hantu berebut tikus gitu. Jadi bersaing itu mendapatkan sesuatu yang sama, sumber daya yang terbatas. Anggrek yang tumbuh menempel di batang pohon, jadi dia hanya menempel, tidak bersaing mendapatkan makanan. Ini tidak hifa, ini tidak kompetisi ya, epifit, ini simbiosis komensalisme ini. Satu untung, satu tidak dirugikan. Hifa, jamur Ectomycorrhizae di akar pinus itu malah mutualisme, saling menguntungkan. Ikan remora dengan paus juga komensalisme. Nah, tanaman cabai dan rumput di satu polybag, jadi polybagnya terbatas, nutrisinya terbatas, antara cabai sama rumput teki bersaing mendapatkan nutrisi. Berarti 4 saja, B. Selanjutnya nomor 14. Urutan tahap respirasi aerob adalah glidesitele. Jadi yang pertama ada glikolisis. Cari dulu glikolisis. Oke ya, ini bukan. Nah, setelah itu dekarboksilasi. Dekarboksilasi oksidasi. Nah, dekarboksilasi oksidasi itu sama juga pembentukan asetil koenzim A. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Ya, siklus Krebs, penemunya adalah Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat. Nah, yang terakhir ya, transfer elektron. Telek itu transfer elektron. Nah, jadi ada glikolisis, dekarboksilasi atau pembentukan asetil-CoA, siklus Krebs atau asam sitrat, dan terakhir transfer elektron. Berarti jawaban yang betul adalah C. Terakhir nomor 15. Perhatikan kariotip yang diambil dari ya ketuban ibu berikut. Nah, jadi nomor 15 ini kelainan genetik ya, yang diambil dari ketuban ibu. Jadi yang enggak normal ini adalah kromosom ke-21. Jadi kalau kromosom ke-21 itu terganggu, berarti kelebihan, ini namanya trisomi, kelebihan 1. Atau 2N plus 1 itu pada kromosom autosom, kromosom tubuh. Kalau seks ini ya, nah, autosom itu kromosom tubuh, trisomi autosom. Nah, ini yang disebut sindrom Down atau yang dikenal sebagai mongoloid. Sindrom mongoloid ya, mengalami keterbelakangan mental, kemudian mata sipit, dahinya besar, idiot, umur pendek dan sebagainya. Kalau sindrom Turner ini kromosomnya 44 autosom ditambah X0, jadi monosomi ini, hilang di kromosom seksnya, namanya monosomi begitu. Kemudian sindrom Lesnilan ini adalah akibat kelebihan basa nitrogen guanin. Nanti terasa tubuhnya itu reseptornya itu kehilangan reseptor di kulit, seperti perilaku menggigit bibirnya sampai pecah, kemudian mencolek mata dan sebagainya. Nah, Stephen Johnson ini kurang tahu ini, dan sindrom tadi berarti jawabannya kalau Klinefelter itu 44 autosom ditambah XXY, berarti laki-laki kelebihan X. Ini trisomi pada gonosom. Biasanya laki-laki ini akan steril. Ya, steril. Jadi menampakkan ciri-ciri seks sekunder pada perempuan. Jadi laki-laki yang tumbuh payudara, testiskuler dysgenesis, steril. Begitu. Oke, demikianlah pembahasan 15 soal SBMPTN tahun 2015. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.